Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih, wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Ayo ikhwa wal akhwat, al-aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji pembahasan akidah akhlak menggunakan kitab Masailul Jahiliyah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan masalah jahiliyah yang kedua, yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin, orang-orang zaman jahiliyah, mereka berpecah belah dalam hal agama dan dunia mereka. Nah, ini sifat jahiliyah yang kedua yang harus kita hindari, kita jauhi, ya, dan harus kita kalau kita sebelum terjadi harus kita hindari, kalau sudah terjadi harus kita jauhi. Berpecah belah dalam masalah agama dan dunia. Nah, berarti berikutnya, masalah berikutnya yang sudah sempat kita mulai, permasalahan berikutnya setelah permasalahan kedua bahwasanya mereka berpecah belah dalam masalah agama dan dunia, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan ketiga. Kata Syekh rahimahullah, inna mukhalafata waliyil amri wa adama linqiyadi lahu fadilatun was-sam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahanatun. Fa khalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bis-sam'i wa ta'ati lahum wan nasihah wa ghallagha fi dzalika wa abda wa a'an. Sesungguhnya ini masalah ketiga, sifat jahiliyah yang ketiga, yaitu sesungguhnya menyalahi atau mendurhakai pemimpin, menyalahi pemimpin, menyelisih pemimpin dan tidak tunduk kepadanya adalah keutamaan. Sesungguhnya menyalahi pemimpin, tidak menuruti pemimpin dan tidak tunduk kepadanya adalah keutamaan. Sedangkan mendengar dan menaatinya adalah kehinaan dan kerendahan. Ini menurut siapa? Orang jahiliyah. Orang-orang zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus, mereka anggap tidak taat kepada pemimpin, tidak tunduk kepada pemimpin ini adalah keutamaan. Sebaliknya, kalau ada orang yang dengar dan taat kepada pemimpin, ini adalah kehinaan dan kerendahan. Yang zaman jahiliyah. Fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mengambil sikap yang berbeda dengan mereka. Rasulullah menyelisihi mereka. Wa amara bis-sam'i wa ta'ati lahum wan nasihah. Nabi Rasulullah SAW justru menyuruh umatnya untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, wan nasihah, dan juga memberikan nasihat kepada pemimpin. Wa ballagha fi dzalika wa abda, dan beliau juga dalam masalah itu taat kepada pemimpin, beliau mengucapkan kata-kata yang tegas, keras, wa abda wa a'an, beliau menampakkan itu dan mengulang-ulanginya. Nah, artinya bapak-bapak dan ibu, sifat jahiliyah yang ketiga, permasalahan jahiliyah yang ketiga, sifat orang-orang zaman jahiliyah yang ketiga, yang ciri khas mereka, mereka menganggap durhaka kepada pemimpin, tidak taat kepada pemimpin adalah keutamaan. Sebaliknya, ketaatan kepada pemimpin, tunduk kepada pemimpin, ini adalah kehinaan. Jadi bagi orang-orang di zaman jahiliyah, tunduk pada pemimpin ini kehinaan, tidak pantas. Sebagaimana seharusnya nggak usah dengar pemimpin, nggak usah naati pemimpin. Nah, ini sifat jahiliyah, sekali lagi sifat di zaman kegelapan dan kebodohan.
Mereka orang-orang di zaman jahiliyah menganggap kalau ada orang yang taat kepada pemimpin, wah ini orang rendah, ini orang rendah. Tapi kalau ada yang mereka melihat ada orang yang berani menentang pemimpin, membangkang pada pemimpin, oh ini orang yang hebat. Nah, ini pandangan orang-orang di zaman jahiliyah. Tapi Rasulullah ketika diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, beliau mengambil sikap yang berbeda dengan mereka. Rasulullah justru menyuruh umatnya untuk mendengar dan menaati pemimpin. Bahkan beliau bersikap tegas dalam hal tersebut. Beliau menyatakan perintah beliau tadi bahkan diulang-ulang dalam banyak ayat. Apa saja ayatnya, Bapak-bapak? Di sini saya baca syarah dari Syekh Shalal Fauzan ketika beliau menjelaskan masalah ini. Saya baca syarahnya aja ya. Min masail jahiliyah annahum la yakhda'una li waliyil amr. Di antara masalah atau sifat-sifat orang zaman jahiliyah, mereka tidak tunduk kepada pemimpin. Nah ini. Wa yarawna anna hadza dhullatun, dan mereka menganggap menaati pemimpin, tunduk pada pemimpin adalah kehinaan. Wa maksiatul amir ya'tabiruna fadilatun wa hurriyatun. Sebaliknya, mereka menganggap tidak taat kepada pemimpin adalah keutamaan dan kebebasan. Keutamaan dan kebebasan. Walidalik. Jadi karena sifat mereka itu nggak mau diatur ibaratnya. Pokoknya pengen bebas, nggak mau ngatur kami. Pokoknya yang penting masing-masing ngurus, nggak mau dipimpin dengar sama pemimpin ini, nggak mau ditaati. Nah, karena sikap mereka itu, walidalik kata Syekh, walidalik la yajma'uhum imam wa la yajma'uhum amir. Karena sikap mereka itu, akhirnya mereka tidak disatukan oleh satupun pemimpin atau amir. Kenapa? Di annahum la yakhda'un. Karena mereka tidak mau tunduk. Wa 'indahum anafatun wa kibr. Mereka orang zaman jahiliyah punya kesombongan, bangga diri. Jadi nggak mau kalau diperintah buat saya rendah. Kalau saya disuruh lalu saya tunduk, buat saya rendah, saya nggak mau. Nah ini sifat jahiliyah kalau saya. Nah kata Syekh Faja'al Islam bi mukhalafatihim. Namun Islam itu kan orang jahiliyah kan, tapi Islam datang untuk menyelisihi mereka, mengambil sikap yang berbeda dengan mereka. Wa amara bis-sam'i wa ta'ati li waliyil amril muslim. Dan Islam menyuruh siapa? Umatnya untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim. Kenapa? Lima bidzalika minal masalih, karena ada maslahat dalam hal menaati pemimpin. Ada tidak masalahnya? Pasti ada. Ya. Kalau misalkan Bapak hidup kita tanpa pemimpin, yang ada apa? Kacau. Ya jangankan 1 minggu, 1 bulan, 1 hari saja tidak ada pemimpin, yang ada apa? Kekacauan demi kekacauan. Ya. Jangankan tidak ada pemimpin, pemimpinnya ada tapi tidak dianggap. Ini saja yang ada kacauan. Mungkin Bapak pernah menyaksikan dulu di masa-masa sekitar 25 tahun yang lalu, ketika masa bergejolak reformasi. Ketika itu kan ada pemimpin kita, masih ada kan, tapi sudah nggak punya wibawa, nggak dianggap. Akhirnya apa yang terjadi? Kacauan. Bapak bisa lihat ketika itu di layar TV bagaimana orang, manusia seperti hewan. Mobil lewat diberhentikan, orangnya keluarkan, uangnya diminta, kalau nggak itu kan nyata itu di TV. Jadi orang udah kayak binatang buas. Itu kalau seorang hidup tanpa pemimpin, atau ada pemimpin tapi pemimpinnya sudah tidak punya wibawa, tidak dianggap lagi, yang ada kekacauan. Banyak Bapak ya kisah-kisahnya begini di Indonesia ke tempat lain. Atau contohnya seperti ketika Amerika menginvasi Irak. Bapak mungkin tahu bagaimana ketika Amerika masuk ke kota Baghdad. Baghdad kan ibu kota Irak. Dan Irak ketika itu dipimpin oleh Saddam Hussein.
Nah, ketika pasukan Amerika masuk Baghdad, kan otomatis kan lambang kekuasaan Saddam Hussein kan hilang kan otomatis kan. Nah, apa yang terjadi? Setelah itu nampak orang bersorak-sorai, oh patung Saddam Hussein dihancurkan, wah mereka senang. Setelah itu keadaan berubah. Setelah senang-senang, yang ada penjarahan massal. Orang yang tadinya nampak mungkin kelihatan soleh tiba-tiba menjarah rumah tetangganya, menjarah ini, udah seperti hewan. Kenapa? Tidak adanya pemimpin. Maka itulah hidup kalau tanpa pemimpin yang ada kerusakan demi kerusakan. Ya maka Islam ingin umat ini tidak mengalami bahaya, tidak mengalami kerusakan. Ingin umat ini mendapatkan kebaikan. Maka caranya bagaimana? Disuruh taat pada pemimpin. Nah itu Bapak ya. Kata Syekh ini, Islam menyuruh kita nih, menyuruh umatnya untuk dengar dan taat kepada pemimpin karena ada maslahat dalam perbuatan demikian. Allah Ta'ala, tadi kan baru disebutkan dalil akal. Nah sekarang dalil dari Al-Quran. Syekh menyebutkan, kata Syekh Hafizahullah, Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian, yaitu pemimpin yang ada di antara kalian. Nah ini perintah untuk menaati ulil amri pemimpin ada dalam Al-Quran. Langsung Allah perintahkan, ya, langsung Allah perintahkan kepada nabinya, kepada kita semua. Nah, kata Syekh di sini, fa amara bi ta'ati ulatil umur. Allah sudah menyuruh untuk menaati ulatul umur, pemimpin. Wa rasul haddada dzalika fi ghairil ma'siyah. Dan Rasul kita, Rasulullah SAW sudah membatasi masalah menaati itu dalam perkara yang bukan maksiat. Artinya kita harus menaati pemimpin kita dalam perkara yang tidak maksiat, tidak bertentangan dengan aturan Islam. Ya, bakal Nabi Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ada dalam hadis riwayat Ahmad, tidak boleh menaati makhluk dalam hal bermaksiat kepada Khaliq. Khaliq artinya apa? Allah pencipta. Tidak boleh menaati makhluk, yaitu menaati pemimpin manusia atau siapapun dalam hal bermaksiat kepada Allah. Tak boleh. Jadi kita memang harus taat kepada pemimpin kita, tapi kalau apa yang diperintahkan tidak bertentangan dengan Islam. Kalau bertentangan dengan aturan Islam nggak boleh kita taat. Jelas Bapak ya? Ya, hadis ini masih ada hubungannya, ini kan dalam riwayat Ahmad. Ada hubungannya dengan kisahnya. Sebenarnya kisahnya ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Hudhafah As-Sahmi. Kalau tidak salah ya Abdullah bin Hudhafah As-Sahmi. Jadi suatu hari dia ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan. Mungkin semacam ada komandan regu, komandan peleton ya, danton ya, mungkin kayak danton ya, batalion mungkin. Dia diutus oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan sana. Nah, ketika pasukan ini singgah ke tempat, Abdullah ini berkata kepada pasukannya, kalian ngakui saya sebagai pemimpin? Ya. Bukankah kalian harus menaati pemimpin? Ya. Kalau gitu, mereka kan kebetulan ketika itu baru aja singgah dan menyalakan api besar. Untuk apa kira-kira? Menghangatkan badan. Karena kalau di Arab Saudi itu di siang hari panasnya luar biasa, di malam hari dinginnya luar biasa. Jadi mereka di malam hari nyalakan api besar. Lalu Abdullah ini berkata kepada anggota pasukannya, kalian mengakui aku sebagai pemimpin? Ya. Bukankah kalian harus menaati pemimpin? Ya. Kalau gitu aku perintahkan kalian masuk dalam api ini. Api ini udah besar banget. Nah, akhirnya ketika Abdullah udah memberikan perintah seperti ini, sebagian pasukannya ada yang berdiri dan sebagian lagi bingung nengok-nengok. Sebenarnya berdiri. Mau apa berdiri di sini? Terjun. Mau loncat ke dalam api tersebut.
Nah, ketika yang berdiri udah mau meloncat, saling meloncat, tiba-tiba Abdullah berkata, sesungguhnya saya cuma bercanda sama kalian. Nah, jelas Bapak ya. Nah, berita kejadian ini sampai ke telinga Rasulullah. Jadi anggota pasukan itu ketika pulang ke Madinah mengabarkan kepada Nabi SAW, kami waktu itu dalam suatu perjalanan lalu diperintahkan oleh pemimpin kami untuk loncat ke dalam api. Bagaimana Rasulullah? Nah, Rasulullah menyatakan, seandainya kalian ketika itu loncat, kalian tidak akan keluar dari itu selama-lamanya. Maksudnya apa? Langsung masuk neraka. Iya, karena itu maksiat. Ya, lalu Nabi pun menyatakan perkataan tadi, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Khalik, kepada Allah. Artinya bahwa Pak, perintah untuk membunuh diri ini perintah maksiat atau perintah taat? Maksiat, maka nggak boleh kalau pemimpin dia, kamu loncat ke dalam api, lalu taati, nggak boleh. Kalau ditaati berarti kita sudah apa? Terjatuh dalam maksiat dan itu tidak diperbolehkan. Bapak ya. Jadi kita menaati pemimpin hanya dalam masalah yang tidak bertentangan dengan aturan Islam. Ya, misalkan kalau perintah dari pemimpin itu memang ada dalam Al-Quran, ya jelas kita menaatinya karena menaati Allah kan. Atau perintahnya ada dalam hadis, maka kita menaatinya dalam rangka menaati Rasul, ya kan? Misalkan pemimpin Republik Indonesia menginstruksikan seluruh rakyat Indonesia, misalkan bagi kaum wanita wajib memakai jilbab. Misalkan ini presiden menginstruksikan bagi kaum muslimin di Indonesia wajib memakai jilbab. Pertanyaannya, perintah ini perintah baik atau buruk? Baik kan? Nah, ketika itu kalau misalkan pemimpin memberikan instruksi seperti itu, apa sikap kaum muslimin di Indonesia? Menatinya karena menati apa? Menati Allah, karena perintah jilbab bukan dari pemimpin sebenarnya, dari Allah, ya kan? Ada dalam Al-Quran kan? Nah, atau misalkan perintahnya tidak ada dalam Al-Quran tapi ada dalam hadis, sama juga. Kalau pemimpin memberikan perintah seperti itu, maka rakyat taat. Ya, taatnya sebenarnya taatnya kepada Allah, walaupun sekilas taat pada pemimpin, tapi sebenarnya taat kepada Allah. Nah, tapi yang jadi masalah, kalau perintahnya tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tapi ada maslahat kalau dikerjakan dan ada mudarat kalau ditinggalkan. Contohnya, pemimpin Republik Indonesia misalkan apa ya? Contohnya ya sensus, Bapak. Misalkan sensus, pendataan warga negara. Kan ada kan? Ya kan? Ini apa ada dalam Al-Quran perintahnya? Dalam hadis? Ada. Tapi dengan melaksanakannya ada masalah tidak? Ada kan? Dengan ditinggalkan ada mudarat tidak? Ada mudarat kan? Ya kan, kalau misalkan ada warga negara yang tidak terdaftar, nanti dia mau ke puskesmas, siapa namanya? Waduh, ada datanya. Oh kan? Ya kan, ini ada masalahnya kan? Nah, kalau perintah seperti ini wajib ditaati tidak? Wajib ditaati. Karena tidak bertentangan dengan aturan Islam. Nah, kita Bapak ya. Jadi kalau suatu perintah ini tidak ada dalam Al-Quran hadis tapi ada maslahatnya dan tidak bertentangan dengan aturan Islam, maka ini wajib ditaati. Sama seperti lampu merah, Bapak. Ada dalam Al-Quran perintah untuk menaati lampu merah. Dalam hadis tidak ada kan? Tapi dengan menaatinya ada maslahatnya tidak? Nah, dengan meninggalkannya ada bahaya tidak? Nah, maka hukum menaati ini apa? Mematuhi ini wajib, Bapak. Maka keliru sebagian orang yang baru belajar ketika lihat ini naik motor lalu lampu udah merah, nggak ada orang, langsung aja ketika ditegur oleh orang belakangnya, kamu kenapa? Oh jangan terus, itu kan ada lampu merah. Bukan aturan manusia. Nah, ini dia nggak ngerti, dia nggak paham fikih, dia nganggapnya ini buatan manusia, buat apa kita taati?
Dia paham bahwa aturan manusia ada yang hukumnya wajib ditaati kalau memang pemimpin sudah. Nah itu apa ya? Jelas apa ya? Itu contohnya lampu merah atau apapun lah. Misalkan ya sensus tadi atau bagi warga negara harus punya kartu identitas. Ini ada dalam Al-Quran perintah ini. Dalam hadis nggak ada, tapi ada maslahatnya kan. Maka kalau pemerintah memberikan instruksi seperti ini, kita wajib melaksanakannya, ya artinya. Nah itu kalau tidak bertentangan. Adapun kalau perintahnya bertentangan dengan aturan Islam, maka tidak boleh kita menaatinya. Ya contohnya apa? Ini apa ya? Apa contohnya? Ya contohnya misalkan ya misalkan ini aja lah, seperti terjadi di beberapa negara, umat Islam ketika bulan Ramadan tidak boleh berpuasa. Siapa yang ketahuan berpuasa maka dia dihukum. Nah, gimana nih kalau misalkan ya, naudzubillah, ya mudah-mudahan Indonesia nggak seperti itu ya. Misalkan pemimpin tertinggi di Indonesia katakan, Mas, warga negara Indonesia tidak boleh puasa. Siapa yang ketahuan puasa masuk penjara. Bagaimana nih? Kita taat? Oh, masa puasa? Atau bagaimana? Tetap nah, bagaimana kita menaati pemimpin dalam hal maksiat. Nah, tapi kalau perintah dari pemimpin tidak mengandung unsur maksiat, bahkan ada maslahat, maka kita wajib menaati pemimpin berdasarkan ayat tadi dalam surat An-Nisa. Ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan ulul amri itu pemimpin di antara kalian. Nah, dan pemimpin sini Bapak, maksudnya pemimpin yang punya kekuasaan. Pemimpin kekuasaan ya, misalkan dalam suatu negara, misalkan pemimpinnya itu presiden tertingginya, atau mungkin raja, atau sultan, atau khalifah, ini pemimpin. Bukan pemimpin negara cacing, negara bawah tanah. Dia kata, oh dia gubernur negara apa bawah tanah. Ada seperti itu. Yang kayak gini nggak ditaati Bapak ya, karena dia nggak punya kekuasaan. Jelas Bapak ya, karena ada kelompok tertentu, kelompok pergerakan tertentu, mereka punya pemimpin sendiri yang lebih mereka taati daripada pemimpin yang punya kekuasaan. Jelas Bapak ya. Jadi dalam masalah apa misalkan, bahkan sampai masalah nikah pun izin mau pemimpinnya. Jadi saya punya teman lulus waktu itu masih di Libya. Kebetulan dia pulang kampung, satu jalur dengan seorang akhwat Libya juga. Nah, cuma mungkin beda daerah lah. Yang satu daerah Jawa Tengah, dia itu Jawa Tengah bagian ini ke arah Jawa Barat, dan satu lagi. Nah, Ikhwan ini, teman saya ini tertarik sama akhwat tersebut, sama-sama mahasiswi ya, yang sama-sama mahasiswa Libya. Nah, akhirnya karena udah tertarik, teman saya ini memberanikan diri untuk istilahnya ta'aruf. Ta'aruf tuh perkenalan ya, jadi langsung ditembak istilahnya, ya saya mau ini sama Anda, sama kamu, gimana? Langsung. Jadi Bapak kalau kita ngomong sama perempuan tapi tujuannya untuk nikah, tuh boleh ya. Tapi kalau sekedar untuk bermesraan nggak boleh ya, cuma suami istri yang boleh ya. Nah, teman saya ini langsung, saya mau sama kamu, kira-kira bagaimana? Apa jawaban si perempuan ini? Yang kita pikir kan harusnya ini, udah hubungi orang tua saya, ya kan gitu kan Bapak ya? Ya nggak? Kalau sini kayak gitu kan ada tuh, betul kan? Kalau ada laki-laki yang suka sama perempuan, kan perempuannya arahkan, kamu hubungi orang tua saya kan? Tapi apa jawaban perempuan ini? Hubungi murabi saya. Murabi itu kayaknya ustaz. Ini berpertanyaan loh. Jadi yang jadi walinya siapa ya? Bapaknya atau ustaznya? Nah ini bapaknya ini kayak ada apa ya, benih-benih itu. Jadi seakan-akan dia punya negara sendiri. Jadi dia dalam masalah pernikahan, masalah apa, dia punya rujukan ustaznya. Jadi
memegang kekuasaan sebenarnya dia nggak anggap. Nah ini tentu saja sikap yang menyimpang Bapak ya. Jadi pemimpin yang wajib kita taati yaitu pemimpin yang memang punya kekuasaan, nyata kekuasaannya, bukan sama-sama. Karena Bapak saya sebutkan aja lah contohnya ya, NII, Negara Islam Indonesia. Mereka ini katanya punya wilayah, tapi wilayahnya nggak jelas di mana. Jelas Bapak ya. Saya punya teman pernah jadi gubernur NII tapi daerah Jawa Tengah. Mana gubernur? Sedangkan Jawa Tengah sendiri sudah punya gubernur kan? Mereka punya gubernur ini, gubernur ini. Jadi mereka punya wilayah tapi tidak punya kekuasaan. Jelas Bapak ya. Jadi mereka itu negara di dalam negara memang. Mereka punya ininya, pemimpinnya, lalu bawahnya ada gubernurnya, ada wali kotanya ini. Cuma itu aja di bawah tanah ibaratnya. Negara cacing, nggak punya. Dalam kenyataannya mereka tidak punya wilayah. Nah, pemimpin seperti ini nggak wajib kita. Tapi yang kita taati itu yang pemimpin yang punya kekuasaan. Jelas Bapak ya. Ini terkait masalah akidah, nyambung juga masalah fikih. Makanya pembahasan penting ya. Ya kita kembali lagi. Kalau sesuai Al-Quran tadi kan atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Apabila ulil amri minkum itu tidak tak janji gimana? Dia tidak janji ini. Dan itu bukan sekali dua kali nyatanya tidak direalisasi semasa itu berjalan. Ya. Apakah kita harus selalu patuh kepada Kalau yang dia perintahkan sesuai dengan aturan Islam, tidak bertentangan aturan Islam, tetap wajib. Karena dia tetap, karena posisi dia sebagai muslim, Bapak. Jadi kewajiban kita menaati pemimpin itu selama dia masih muslim. Ya, sebagaimana hadis nanti yang disebutkan oleh Syekh. Jadi dalam hadis ini, jadi Rasulullah pernah berkata dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi pernah ditanya tentang mengabarkan tentang pemimpin yang zalim, pemimpin yang fasik. Lalu Nabi tetap menyuruh untuk dengar dan taat illa antara kufran bawaan indakum alaihi minallah burhan. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Sahih Bukhari Muslim, kitab paling sahih setelah Al-Quran. Kata Rasul tetap dengar dan taat kecuali kalau engkau lihat pada pemimpinmu ini kekafiran yang jelas. Kekafiran yang jelas dan engkau memiliki bukti dari Allah dalam hal itu. Nah, artinya kalau udah seperti itu udah nggak perlu taat lagi. Tapi kalau masih belum jelas, jadi syaratnya Bapak kita bisa nggak perlu taat lagi pada pemimpin. Pertama, lihat kekafiran yang jelas dan kita punya bukti yang nyata dari Allah. Kekafiran yang jelas, lalu bukti nyata dari Allah. Jadi ada 3 syarat. Pertama, kekafiran. Artinya kalau semata-mata pemimpin berbuat fasik, zalim, maksud harus taat. Artinya apa? Kalau dia memerintahkan yang baik harus ditaati. Jelas Bapak ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Walaupun terus terang pembahasan seperti ini mungkin berat untuk didengar oleh sebagian masyarakat yang awam. Masa sih pemimpin yang ingkar janji, yang sering ini misalkan mabuk-mabukan masa ditaati? Ya, dia masih muslim masalahnya. Nabi sendiri mengatakan kecuali kalau dia engkau melihat kekafiran yang nyata, jelas. Artinya kekafirannya nggak samar Bapak. Karena ada perbuatan kafir yang bisa jadi menurut kita kafir, bisa jadi dia ternyata apa? Dia tidak melakukannya dalam keadaan tidak tahu. Nggak bisa kita katakan. Nah, jelas ya. Kekafiran jelas ya, contohnya nih. Yang saya yakin anak kecil pun tahu bahwa itu perbuatan kafir. Contohnya kalau ada orang nginjak Al-Quran, apa ada anak kecil yang ngaku boleh? Ada. Wah, saya yakin anak kecil yang masih udah lumayan ya, SD kelas 7 kalau tanya boleh nggak? Boleh. Saya yakin tahu kan? Nggak mungkin orang muslim nanggap itu boleh. Saya yakin semuanya sepakat itu nggak boleh. Itu kekafiran. Kalau ada pemimpin itu ukurannya jelas. Dia sudah jatuh dalam kekufuran yang jelas. Ya, nggak samar lagi. Ya. Atau dia menyatakan misalkan umat Islam tidak wajib sholat di waktu. Kekafiran jelas apa samar ini? Jelas. Jelas, ini nggak hati kayak gitu. Kekafirannya jelas, syarat ini Bapak ya, kekafiran jelas.
lalu kita punya bukti dari sisi Allah. Artinya kita menyatakan ini kafirnya itu bukan pakai perasaan, harus punya dalil. Oh, ini pemimpin berarti kafir. Nah, apa buktinya? Ya kira-kira seperti itu dia kafir. Oh, boleh. Bahaya kita mengkafirkan orang semata-mata perkiraan atau karena balas dendam. Oh, dia pernah masukkan saya kepada penjara, udah dia kafir. Wah, kira jelas nggak bisa. Jadi Bapak, dalam masalah pengkafiran, vonis kafir, pengkafiran terhadap seorang, ini bukan masalah yang remeh. Sebab dalam hadis disebutkan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Artinya kalau bukan dia yang kafir, berarti balik kepada yang ucapannya. Artinya Bapak, ini bukan masalah yang ringan ya. Jadi itu Bapak ya, syaratnya kita nggak perlu taat lagi. Pertama, kekafiran jelas, bukan sama. Terus kedua, punya bukti, artinya punya dalil dari Al-Quran dan hadis. Jadi kita tahu, oh perbuatan ini perbuatan kufur, apa dalilnya? Al-Quran begini, hadis begini. Jadi nggak bisa pakai perasaan. Ya, oh ini gimana nggak kafir? Dia udah memenjarakan ribuan orang, dia sudah begitu. Bisa. Kalau kita menyatakan memenjarakan orang atau membunuh orang berarti kafir, berarti kita jadi khawarij. Karena orang khawarij berpendapat pelaku dosa besar kafir. Jadi nggak bisa pemimpin dikafirkan gara-gara misalkan nih, dia sudah melenyapkan nyawa misalkan ribuan orang. Jelas Bapak ya? Tapi harus kekafiran yang nyata. Misalkan dia mencela Al-Quran tanpa ada istilahnya apa, nggak ada lagi istilahnya apa, multi tafsir. Artinya gini, orang nggak, oh mungkin maksudnya gini, oh enggak, orang nggak tahu, oh ini celaan dalam Islam. Misalkan kalau ada orang komentar Al-Quran itu kitab porno, ini kira-kira ada celaan atau pujian? Celaan kan? Saya yakin anak kecil siapa misalnya di sini yang itu ditanya, benar nggak Al-Quran itu porno? Oh itu celaan Al-Quran kan? Nah yang seperti ini kekafiran jelas. Kalau memang orang yang mengucapkannya dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk, vonis kafir bisa jatuh pada dia. Kalau dia jadi tadinya pemimpin, sudah tidak layak lagi di taati. Jelas apa ya? Tanya kan, bagaimana ada suatu sekte contohnya yang tetap mencela pemerintah, gimana kira-kira? Ya itu tidak layak ya. Jadi kalau kita mau kalau pemimpin memang punya kesalahan, dinasihati. Tapi dinasihatinya bukan di forum terbuka, bukan di mimbar-mimbar, bukan di seminar-seminar, dan bukan di podium. Tapi dengan apa? Datangi empat mata atau surat menyurat atau email kirim itu. Sepertinya kalau kita lihat dia kayak kurang setuju dengan aturan pemerintah. Iya, artinya kalau memang saya yakin tidak semua aturan pemerintah disetujui oleh rakyat, ya kan? Pasti ada rakyat pengennya A, yang satu pengen B, ya kan? Tapi kalau ini dikembalikan kepada rakyat, yang ada apa? Hancur kan? Yang satu pengen A, makanya selama aturan pemerintah tidak bertentangan dengan syariat, taati. Walaupun berat, loh gimana? Ya berat, tapi itulah ibadah. Jadi Bapak-bapak, ketika kita menaati pemerintah, jangan kita pikir kita beribadah pada pemerintah. Enggak. Ketika kita menaati pemimpin, jangan dibayangkan berarti kita menghamba kepada pemimpin. Tidak, kita menghamba kepada Allah. Karena kita sedang menjalankan perintah Allah, wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ini perintah kan? Sedangkan perintah Allah ini dicintai Allah tidak? Perintah Allah cintai Allah tidak? Pasti cintai Allah kan? Sedangkan segala sesuatu yang cintai Allah adalah ibadah. Berarti ketika kita menaati pemimpin, kita sedang beribadah kepada Allah, bukan kepada pemimpin. Nah, berat ya, itulah yang namanya ibadah. Nggak ada yang ya itu pasti ada istilahnya tantangan, ya nggak? Dan ini tantangannya berat. Karena apa? Tabiat manusia itu biasanya tidak suka diperintah, ya nggak? Ya, saya sendiri begitu. Saya maklum ya, saya pribadi ngakui
semua saya yakin tabiat manusia itu pengennya memerintah, bukan diperintah. Maka ketika diperintah ada perasaan hina, ya kan, perasaan rendah. Tapi ketahuilah, kita buang perasaan seperti itu. Yakinlah kita sedang menjalankan perintah Allah, dan gak ada yang namanya kehinaan gara-gara menaati perintah Allah. Dan ini berbeda dengan kebiasaan jahiliyah. Karena orang jahiliyah ya tadi yang sudah kita bahas, mereka menganggap menaati pemimpin itu kehinaan, sedangkan membangkang kepada pemimpin adalah kita nggak seperti itu. Ya, orang Islam Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Kita menaati pemimpin selama tidak bertentangan dengan aturan Islam. Habis. Oh, belum. Ya udah Bapak, waktunya udah habis. Insyaallah kelanjutan pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, subhanallah wa bihamdihi.